Sobat Elatur, salam hangat dari saya Cherry Swastri Huta Barat. Seputar info kembali dari Elatur di sela-sela aktivitas sobat semuanya. Saat ini juga saya ingin menginformasikan bahwasanya Elatur and Travel sudah banyak memberangkatkan grup-grup ke Tanah Suci Perjanjian Yerusalem, di mana perjalanan Holy Land ini kita memiliki dua rute perjalanan. Yang pertama yaitu dari bulan Januari sampai Juni kita akan masuk ke Petra, di mana Petra yang merupakan salah satu ikon paling terkenal di Yordania dan telah diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Dan yang kedua, dari bulan Juli sampai Desember, kita akan masuk ke Dubai, di mana Dubai yang merupakan salah satu kota termewah dengan gedung-gedung tertinggi. Jadi video kali ini kita akan membahas perjalanan yang dilakukan peserta grup pada tanggal 28 November sampai dengan 9 Desember 2024 yang didampingi oleh pembimbing rohani oleh Bapak Pendeta Eko Hutasoid Bemin dari Gereja Injili Anugerah Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Julianus Milalai FTH dari Gereja GBKP Bandar Lampung dengan jumlah peserta sebanyak 19 peserta serta didampingi oleh satu tour leader yang pastinya memberikan pelayanan yang terbaik dengan tanggung jawab penuh selama melakukan perjalanan selama 12 hari. Perjalanan Holy Land ini kita menggunakan pesawat Emirates, di mana pesawat ini adalah pesawat yang terbaik dari mulai awak kabin yang memberikan pelayanan maksimal untuk para penumpang saat berada di pesawat, makanan, dan lain sebagainya. Penasaran bagaimana cerita perjalanannya? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Hari pertama yaitu Jakarta menuju Dubai. Seluruh peserta berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 Gate 2 keberangkatan internasional. Peserta yang sudah sampai di bandara akan disambut oleh tim dari Elatur untuk membantu dan melayani persiapan keberangkatan untuk masuk ke pesawat, di mana 4 jam sebelum keberangkatan kita akan bersiap-siap untuk terbang menuju Dubai dengan berbagai proses seperti melakukan check-in dan drop bagasi. Di sini peserta membawa koper masing-masing. Dan setelah proses check-in selesai, kita akan diberikan sebuah boarding pass yang kita gunakan saat berada di bandara nantinya. Setelah itu, malam hari kita sampai di Dubai, kita melanjutkan perjalanan ke Dubai untuk beristirahat di hotel. Hari kedua, Dubai menuju Kairo. Pagi hari sesampainya di Dubai, kita disambut oleh tour guide dari tim Elatur untuk memberikan visa. Setelah visa diberikan, dilanjutkan dengan city tour, melewati benteng Al-Faidi, dan naik Abra Water Taxi sampai ke Gold Souk dan Spice Souk. Kemudian menuju The Palm Island untuk melihat Hotel Atlantis dan berfoto dari The Point. Setelah itu menuju Jumeirah Beach dan berfoto dengan Burj Al Arab. Sorenya kita menuju ke Mall of Dubai untuk melihat akuarium dan air mancur dan berfoto dengan Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Hari ketiga, Kairo. Pagi hari peserta sampai di Kairo dan disambut oleh tour guide kita serta akan memberikan visa selama melakukan tour di Kairo atau Mesir. Di sini perjalanan dimulai dengan mengunjungi gereja sampah, yaitu tempat peringatan di mana gunung berpindah. Setelah tur itu dilanjutkan dengan mengunjungi gereja gantung yang merupakan gereja Koptik paling terkenal di kota Kairo, dan gereja ini dipersembahkan kepada perawan Maria, maka gereja ini dikenal juga sebagai Gereja Maria. Selanjutnya yaitu mengunjungi gereja Abu Serga, yaitu pengungsian keluarga Kudus ketika dikejar Raja Herodes, lalu mengunjungi piramida Giza untuk melihat salah satu dari 7 keajaiban dunia yang masih berdiri sampai saat ini. Hari keempat, Kairo menuju Sharm El Sheikh. Dari kota Kairo, perjalanan dilanjutkan melewati terusan Suez. Hari kelima yaitu Sharm El Sheikh sampai ke Tabah atau Dahab. Pagi hari ini, tur dilanjutkan dengan mengunjungi gereja surgawi di Sharm El Sheikh, di mana gereja ini salah satu gereja 10 paling indah di dunia, yaitu di tahun 2010.
Kemudian di siang hari setelah makan siang, perjalanan dilanjutkan bersama-sama menuju ke daerah kaki Gunung Horeb yang terletak di semenanjung Sinai untuk mendaki Gunung Horeb, tempat Musa menerima 10 perintah Allah dan menikmati sunset di sana. Dan ini bagi peserta yang ikut serta untuk naik ke Gunung Horeb. Bagi peserta yang tidak ikut naik akan diantarkan menuju hotel untuk beristirahat. Hari ke-6, Taba menuju Bethlehem. Pagi ini peserta menuju perbatasan Taba Border untuk masuk menuju Tanah Perjanjian. Setelah melewati proses imigrasi Israel, kita menuju ke Bethlehem melalui Yerusalem sambil melewati daerah Sodom dan Gomora yang terdapat tiang garam dari istri Lot. Hari ke-7, Bethlehem, Yerusalem, kembali lagi ke Bethlehem. Pagi hari menuju gereja kelahiran Kristus dan masuk ke dalam goa kelahiran serta mengunjungi padang gembala, yaitu para gembala menerima kabar kelahiran Yesus dari malaikat Tuhan yang terletak di Bethlehem. Dan setelah makan siang, peserta menuju ke Yerusalem, yaitu mengunjungi Bukit Zaitun, kapel kenaikan tempat Yesus terangkat ke surga, gereja Paternoster atau Bapa Kami, di mana Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kepada para muridnya, kemudian menyusuri jalan Minggu Palem sampai tiba di gereja Dominus Flevit, yaitu tempat Yesus menangisi kota Yerusalem, dan berakhir di Taman Getsemani terdapat gereja segala bangsa, yaitu tempat Yesus menghadapi sakratul mautnya. Kemudian sore harinya dilanjutkan dengan mengunjungi Gardentum atau Golgota versi Protestan, sebuah taman yang baru ditemukan pada abad ke-19 yang diyakini sebagai kubur Tuhan Yesus. Di sini grup Elatur melangsungkan ibadah dan perjamuan kudus yang dipimpin oleh hamba Tuhan, yaitu pendeta. Hari ke-8, Bethlehem, Yerusalem, Laut Mati, Qumran, dan kembali ke Bethlehem. Pada pagi hari, peserta akan menyusuri Via Dolorosa sampai ke gereja Golgota, tempat Yesus disalib, wafat, dan dimakamkan, kemudian berlanjut ke tembok ratapan. Di tempat ini, Sobat Elatur bisa berdoa. Bagi sobat yang menitipkan doa akan diletakkan dan diselipkan di tembok-tembok tersebut. Dan gereja Santa Peter Galicantu yang dahulunya merupakan rumah Imam Agung Kayafas. Kemudian dilanjutkan dengan melihat bukit pencobaan Yesus, yaitu berpuasa selama 40 hari dan dicobai oleh iblis, dan pohon Zakheus. Dari Yeriko kita menuju Qumran, tempat ditemukannya gulungan kitab suci oleh seorang anak gembala suku Baduin. Dan di sore harinya ditutup dengan menikmati indahnya Laut Mati, dan di sini peserta akan mengapung di Laut Mati. Kemudian di hari ke-9, Bethlehem, Haifa, dan Tiberias. Rombongan meninggalkan Yerusalem untuk menuju ke kota Haifa, yaitu kota pelabuhan kapal laut yang indah dan terbesar yang terletak di kaki Gunung Karmel. Di sini kita mengunjungi gereja Stella Maris, yaitu Nabi Elia bersembunyi dari pengejaran Ratu Isabel. Setelah makan siang menuju kota Nazaret, di mana terdapat gereja kabar sukacita. Maria mendapat kabar tentang kelahiran Yesus dari malaikat Gabriel, dan kita menuju kota Kana, yaitu Yesus membuat mukjizat pertamanya, merubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan. Dan saat di gereja Kana ini, grup Elatur akan melangsungkan ibadah dan pembaruan janji pernikahan bagi para pasutri. Hari ke-10, Tiberias, Gunung Tabor, Danau Galilea, Tiberias, dan Aman. Pagi hari kita akan mengunjungi Kapernaum, kota nelayan di mana Tuhan Yesus paling banyak berkarya, melihat bekas rumah mertua Petrus dan sinagoga tua. Yaitu kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Tabga, yaitu tempat Yesus membuat mukjizat, yaitu menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, dan gereja Primat Petrus, Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Setelah makan siang akan dihidangkan, yaitu ikan Petrus. Setelah makan siang nanti kita akan dilanjutkan perjalanan dengan mengarungi Danau Galilea dengan menggunakan replika kapal kayu zaman Tuhan Yesus. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi Bukit Sabda Bahagia, yaitu tempat Yesus mengajar sabda bahagia kepada muridnya, dan yang terakhir yaitu mengunjungi Sungai Yordan,
Di Sungai Yordan juga akan melangsungkan ibadah singkat. Hari ke-11, Gunung Nebo aman dan menuju Dubai. Hari ini dari kota Tiberias kita menuju ke Jordania melalui perbatasan Sheikh Hassin dan kita mengunjungi Gunung Nebo yang merupakan tempat Musa memandang tanah perjanjian. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan yaitu menuju bandara untuk terbang kembali ke Jakarta. Hari terakhir yaitu hari ke-12, Dubai menuju Jakarta. Hari ke-12 ini kita akan tiba di Jakarta. Semoga perjalanan ibadah rohani kita boleh menjadi berkat bagi Sobat Elatur yang mengikuti perjalanan pada tanggal 28 November sampai dengan 9 Desember. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Elatur and Travel. Semoga di lain kesempatan Tuhan mempertemukan kita kembali. Baik, sekian untuk video perjalanan wisata rohani Holy Land Group 28 November sampai 9 Desember 2024. Dan tidak hanya perjalanan wisata rohani Yerusalem, karena kita sudah membuka untuk trip ke negara lainnya seperti ketiga negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Turki, Eropa, Korea Selatan, Jepang, China, dan negara lainnya. Serta kita juga sudah melayani di domestik seperti ke Bangka Belitung, Bali, Lombok, Raja Ampat, dan tempat-tempat lainnya. Jadi jika Sobat Elatur membutuhkan informasi selanjutnya terkait perjalanan wisata rohani Yerusalem atau ke negara lainnya, boleh langsung hubungi hotline Elatur di 0812 8347 6455 atau boleh menghubungi kita dari akun sosial media kita di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Untuk itu, kita tunggu segera bergabung bersama dengan Elatur and Travel. Bye-bye!